Iya, oke. Selamat sore menjelang malam. Ini BTW mohon maaf di luar sedang hujan, jadi mohon maaf kalau ada berisik-berisik ya. Puji nama Tuhan. Kita kembali berkumpul bersama-sama pada hari ini. Harinya spesial, ya spesial. Karena kita juga kedatangan pembicara yang luar biasa hari ini. Ya. Sebelum kita memulai kul kita pada sore malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga mulia. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu bagi setiap kami. Yesus, kami ada sebagaimana Engkau ada. Itu hanyalah anugerah-Mu saja Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Itu semua hanya datang daripada-Mu saja ya Allah Bapa. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Untuk segala-galanya yang Kau berikan pada kami. Sebentar ya Yesus, kami akan memulai ibadah kul kami pada sore malam hari ini. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Supaya bukan kami yang dimuliakan, tetapi biarlah nama-Mu yang dipermuliakan melalui kul kami Tuhan. Walaupun secara virtual, walaupun secara online, itu bukan menjadi penghalang kami, itu bukan menjadi pembatas kami untuk tetap bersama-sama unity, untuk tetap bersama-sama mendatangkan sukacita satu dengan yang lain Tuhan. Dan biarlah ya Yesus kerinduan kami, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu disenangkan, terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu Pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh ya borsekaraya bariase. Inaraya sokororobo shikaraya bara 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 bara. Kuria bariase karaya bara 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 bara. Benar Tuhan, pertolongan-Mu tiada habis-habis ya. Pertolongan-Mu, kasih setia-Mu sungguh baru, sungguh nyata bagi kehidupan kami Bapa. Kini saatnya Tuhan, kami menyatakan bahwa pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Sebab kami mempunyai Allah yang sungguh ajaib. Allah yang berkuasa di bumi, di sorga. Allah yang telah ada dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Terpuji-puji nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin, amin, amin. Iya, ini siapa yang spotlight? Aduh, iseng awal nih ya. Oke, selamat malam semua. Malam ya. Ini malam-malam hujan nggak nih di tempatnya nih? Kayak sih puji Tuhan pada aman ya. Dan sekarang kita masuk kepada sesi selanjutnya, kesaksiannya. Karena kalau mau sesi khotbah kayak kepanjangan kita. Ya, itu apa namanya? Owen, silakan Owen, ada yang mau disampaikan Owen? Ya, kalau aku sih banyak Oke, banget kamu ya. merasakan? Kebaikan Tuhan yang aku alami ya dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 hingga ke tahun 2021, pengalaman yang mungkin aku udah pernah ceritakan ke teman-teman yang mungkin juga ada yang belum tahu ya. Jadi aku ulang sedikit aja ya. Waktu itu papiku pernah sedikit dinyatakan positif, tapi ringan ya positifnya, positif COVID ringan, dan itu yang membuat aku lumayan shock ya, karena aku kan secara pribadi kan aku yang paling dekat dengan papi ya, dari masih kecil paling manja dengan papi. Nah, aku tuh kalau mendengar kabar papiku udah apa-apa, aku tuh yang paling pertama shock, kaget, dan itu aku bener-bener kaget, dan aku bener-bener aku tuh nangis di kamar ya, aku cuma bisa doa, Tuhan kenapa ini semua terjadi buat papi aku, kenapa nggak aku aja yang terjadi gitu loh. Tapi ya akhirnya puji Tuhan justru aku mulai menyadarkan satu bahwa apapun yang terjadi semua sudah dalam kehendak Tuhan untuk yang terbaik. Dan akhirnya puji Tuhan kami sekeluarga juga teman-teman dari cool online, teman-teman dari cool yang lainnya, cool Faithfulness, cool Sabtu, cool Rabu, semua mendoakan papi. Bukan hanya teman-teman cool, tapi juga dari teman-teman sekolah, teman-teman gereja, semua mendoakan papi. Puji Tuhan, papi sudah sembuh dan sudah dinyatakan negatif. Waktu itu aku cuma lupa ya tanggal berapanya, tapi puji Tuhan itu aku bersyukur banget buat kebaikan Tuhan. Dan pesan aku cuma satu buat teman-teman, tetap percaya selagi mujizat Tuhan masih ada. Buat siap teman-teman yang sakit, aku percaya Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan buka jalannya. Itu aja sih, Beth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, super. Wow sekali ya, puji nama Tuhan. Itu luar biasa ya. Karena kesembuhan itu miliknya Tuhan ya, teman-teman. Jadi kalau yang sakit, yang sedang berbeban berat, jangan lupa memperkatakan firman, memperkatakan ayat-ayat Alkitab, ya kan? Karena di Alkitab ada tertulis bahwa firman Tuhan ini umpama pohon-pohon, teman-teman, ya. Pohon-pohon yang khasiatnya itu menyembuhkan kita gitu loh, teman-teman. Pohon-pohon itu isinya buah-buah. Buah-buah itu apa sih? Buah-buah itu ya firman Tuhan yang tertulis di Alkitab itu, teman-teman. Jadi kalau kalau kita ya sedang ada problem, jangan lupa datang sama Tuhan. Setuju, Awan? Mantap. Oke, selanjutnya adalah sebenarnya poin yang mau aku sampaikan sih bukan itu ya. Tapi sekarang karena kita kan sebentar ini mau Valentine nih. Menurut teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, apa sih arti Valentine? Owen lagi duluan nih, Wan. Silakan. Ben mau jawab dong. Oh iya, silakan Wilson, silakan. Kalau menurut gue itu Valentine itu adalah momen dimana kita itu bisa merayakan hari kasih sayang kepada orang yang kita cintai. Merayakannya itu bisa restoran atau di rumah gitu dengan memberikan coklat atau makan bersama. Gitu. Sekarang kan lagi zamannya lagi
eranya pandemi ya. Bagaimana sih Pak Valentine yang konsepnya di rumah aja gitu loh? Konsepnya ya nggak kemana-mana. Gitu. Simple, dengan memesan makanan GoFood kalau nggak bisa masak, kalau bisa masak di rumah, terus merayakannya di rumah makan masing-masing. Itu sih. Yang penting, sama. Valentine itu ada rasa kebersamaan ya. Ya betul. Ini mantap ya. Yang penting mah bukan sekedar makanan, yang sekedar coklat. Kebanyakan coklat nanti maaf gula darahnya tinggi, kagak baik sebetulnya. Nah, Owan, gimana menurutmu? Apa itu Valentine dan bagaimana cara mengaplikasikan Valentine di eranya pandemi saat ini? Ya, kalau dari aku sih cuma satu ya, bahwa Valentine itu adalah kita mengingat hari kasih sayang dan juga mengingat kasih Tuhan yang nggak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jadi bukan hanya memperingatkan buat orang-orang yang kita sayangin, tapi juga mengingat kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kita dari tahun ke tahun, dari tahun 2019, 2020 hingga pada hari ini, pada Januari yang lalu 2021 itu. Wih, mantap. Jawabannya super sekali. Luar biasa. Oke. Nah, selanjutnya, wah pada off kamera semua. Oke, kita mau coba tanya-tanya yuk. Ada siapa ya? Oh, ada Kak Kristi. Halo Kak Kristi, masih di Zoom kah? Masih. Puji Tuhan. Silakan. Oh, Valentine ya? Valentine tuh apa gitu ya? Ya, dan bagaimana cara mengaplikasikan Valentine di zaman pandemi ini? Menurut Kak sebenarnya dari tahun ke tahun sih kayaknya tuh nggak pernah gitu yang khusus ngerayain Valentine gitu loh. Gitu. Jadi apa ya? Kalau Valentine sih menurutku tiap hari ya, nggak cuma tanggal 14 Februari doang sih. Karena kan intinya Valentine adalah kita apresiasi, kita nunjukin bahwa kita tuh mengasihi orang itu gitu, dan itu kan bukan cuma 1-2 orang gitu. Tuhan nyuruh kita untuk mengasihi sesama, yang kayak waktu itu si Wilson pernah sharein kita. Nah, itu kita jadi tiap hari tuh ya itu hari kasih sayang gitu, bukan cuma tanggal 14 Februari gitu. Kalau misalkan ditanya pandemi gini itu Valentine ngapain juga ya, bingung juga sih ya kan. Kalau di rumah, mungkin kalau yang di rumah bisa yang nggak biasa lakuin lah gitu. Jadi misalnya nggak biasa masak tuh, ya kan, coba lah sekali-kali masak, atau tiba-tiba buat kue, atau tiba-tiba buat roti gitu buat sarapan gitu. Tapi kalau misalnya ngekos begini kan nggak bisa ya, atau ngontrak gitu. Kalau di rumah mungkin bisa aplikasikan itu. Kalau misalkan ngekos mungkin bisa juga tuh idenya Wilson itu, pesen GoFood terus diantar ke rumah siapa gitu. Ide bagus, itu bisa dipakai sih. Wih, mantap. Berarti gitu. Dengan adanya pandemi harusnya mempermudah kegiatan seseorang ya. Dengan adanya teknologi ini ya, perkembangan. Nah, bisa jadi sih, Bet. Asalkan perkembangan teknologi dipakai untuk hal-hal yang baik tentunya. Ya, kan? Betul, setuju. Kalau tadi ada Kak Krisya menyampaikan pendapat, bagaimana dengan Eda Loren? Bagaimana? Orangnya mana nih? Halo, Shalom. Iya, Shalom. Ya, bagaimana menurutmu? Hari Valentine ya? Oh iya. Hari Valentine, hari kasih sayang katanya. Tapi apa makna Valentine menurut Eda? Kalau misalkan ada yang ya mungkin kalau sekarang sih menurutku ya mengaplikasikannya ya sebenarnya setiap hari sih ya, kasih sayang tuh sebenarnya setiap hari. Ya cuma kalau untuk bukan memperingati ya, merayakan juga gitu ikut di hari Valentine ya. Mungkin kita bisa berbagi dengan keluarga, dengan teman, ya berbagi mungkin ya terserah dengan apa yang kita miliki aja. Tapi dengan dengan tulus hati ya.
Wih, super sekali, mantap ya. Berarti Valentine bukan hanya sekedar makanan gitu ya. Berarti Valentine ini menunjukkan rasa Oh, kasih bukan. sayang. Bukan, tentu bukan makanan doang. Nah, Ya, kalau yang selama ini buat anak-anak contoh ya, buat anak-anak yang mungkin udah mulai jarang nih bilang ke orang tuanya, I love you papi, I love you mami gitu ya kan. Ya mungkin nanti tanggal 14 bisa jadi momen lah. wih, mantap, mantap. Wan, siap-siap Wan. Oke, thank you buat sharingnya, luar biasa ya. Dan kita sudah menunjukkan waktu 18.35, kita akan pertanyaan tolong jawab. Oke, apa nih? Pertanyaan, bagaimana kalau seorang single merayakan Valentine? Wan, mau jawab? Ya, kalau jawaban aku sih cuman simpel ya sebenarnya. Ada dua. Yang pertama adalah kamu mengingat kebaikan Tuhan. Itu yang for the first time ya. Yang kedua adalah kamu mengingat pengorbanan orang tua kamu. Bagaimana mereka berjuang untuk kamu. Ya mungkin ya walaupun ya dalam tanda kutip ya maaf ya. Kalau dalam anak sekolah kadang kan suka kayak malas belajar gitu loh. Kayak aduh udah malas belajar kayak udah capek gitu. Ya belajar sih boleh tapi ya tolong waktu juga ya gitu kan. Waktu juga dan ya pokoknya mengingat kasih sayang orang tua kamu tuh gimana gitu loh. Orang tua kamu udah capek-capekan kerja buat kamu, tapi kamu itu malas-malesan. Itu gimana tuh? Nah, itu sih palingan. Oke, jawabannya super sekali ya. Aku rasa sudah cukup mewakili ya. Gitu. Karena kalau sebetulnya yang single itu jangan putus asa, jangan putus harapan ya. Jangan nervous juga kalau single ya. Karena kita punya Tuhan yang selalu nemenin kita. Gitu kan? Nggak ada pasangan secara fisik, tapi kita punya pasangan yang benar-benar benar-benar tulus gitu loh, gitu kan. Kita punya Tuhan teman-teman. Kalau misalnya merasa single, merasa sendiri, cari Tuhan. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian ya. Tadi udah ini, sekarang kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Disambung dengan lagu Sayang Sayang Disayang oleh Niko Mariadi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Sabar Bapak Ibu Saudara, udah gak sabar joget ya. Ku bernyanyi haleluya. Sama-sama serentak. 3, 2, 1. Yesus kekasihku. Kasih tepuk tangan paling baik. Tahan tangan kedua tangan saudara di atas, kita mau menari bersama-sama. Musik. Jangan sampai kita nggak bergoyang. Shalala, shalalalala, hey, hey. Mari yang pria jangan jahit, katakan shalalalala. Ahe ahe. Shalalalala. Shalalalala. Mari sama-sama. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosa. Sekali lagi katakan dari angkat lagu pujian berikan namamu. Kedua tangan terangkat, katakan dengan ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Saudara boleh lihat kanan kiri saudara dan bilang gini, yakin gak Tuhan Yesus baik? Yakin gak mau merasakan berkat Tuhan? Kalau saudara diberkati Tuhan, seharusnya saudara jangan malu-malu. Memuji Tuhan bukan karena kanan kiri saudara, bukan karena tim PPW, tapi saudara memang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Shalalalala, shalalalala.
Kedatanganmu, shalala. Hey, hey, shalala. Sepakat, Yesus. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tembus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Sama-sama. Pujian dinaikkan namamu dengan gendang, dengan gendang. Puji dengan kecapi. Ku bernyanyi. Sekali lagi dengan gendang, dengan gendang. Ku bernyanyi. Katakan sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Aku diangkat jadi anak. Sekali lagi sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Tunjuk kanan kirimu sekarang. Sayang, sayang, kamu disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Kamu disayang. Sekali lagi sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Ingetin kanan kiri. Kamu di ahe, ahe. Sekali lagi sayang, sayang. Sayang, sayang. Kamu di. Sekali lagi sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku di asik, asik. Glory, glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Sekali lagi glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Siap-siap. Shalalala. La 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 la. Shalalala. Hey, hey, hey. Asik, asik. Hey. Jemaat Tuhan saja. Shalalala. 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 Asik-asik. Jangan malu-malu. Jemaat Tuhan sekali lagi, jemaat Tuhan. Shalalalala. Shalalalala. Tanpa musik jemaat Tuhan lebih keras. Shalala. Hey, hey, hey. Hey, ya, ya, ya. Kasih tos kanan kiri, depan belakang, bilang kamu disayang Tuhan. Puji nama Kamu disayang. Tuhan. Luar biasa. Selamat sore menjelang malam. Wow, ada Bu Grace ya. Shalom Bu Grace. Apa kabar Bu Grace? Ada Pak Mike juga. Shalom Pak Mike. Shalom, Abed, Owen. Ya, shalom. Mike. Sorry ya, masih di jalan nih. Gak apa-apa Pak. Silakan, silakan. Ya, terima kasih Pak sudah hadir Pak. Sama-sama, Abed. Puji nama Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang Owen, apakah ada yang mau disampaikan? Mungkin 1-2 patah kata. Oke, pada malam hari ini kita akan sama-sama faithfulness ke anak-anak muda. Oh, ada. Halo, shalom Bu. Shalom, Mami Grace. Shalom.
Sinyalnya Bu Grace agak patah-patah ya di aku. Ya, aku punya agak-agak wifi-nya agak ngedrop. Oh, oke. Lagi kurang Oke, bagus. Mami. Oke, lanjut silakan. Siap. Silakan, Wan. Oke, Mami. Ya, oke. Thank you semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Wilson, Kak Kristi, Bu Lidak, Alex, Mailing, Bu Iin, ada Lauren, Kak Melke, ada Mami Grace, selama ada Ko Michael juga. Ini ada Ko Santoso yang baru masuk. Oke, itu aja sih, Bet. Thank you semua yang sudah Oke. hadir. Selamat berkumpul. Tuhan Yesus Iya, memberkati. kita lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam penyampaian firman Tuhan yang luar biasa, hari ini disampaikan oleh Ibu Marcella Lea, ya, Gembala WOI 3, PRJJK 7. Mantap, Lea. Ya, betul, Bu. Pas sekali. Oke, Mantap mari Lut. kita. Abed, Ya, Pak. mantap sekali. Siap. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu dulu, ya. Bentar. Oh, ini dia, sorry. Menyanyikan satu lagu. Lagunya sangat merema banget bagi aku. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus saat ini. Dengan judul Sungguh Indah, Sungguh Mulia. Menyembah Tuhan Yesus yang layak terima setiap puji. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kemanakah kami bisa lari dari hadirat Tuhan? Kemanakah kami bisa pergi menjauh dari Engkau ya Tuhan? Ketika kami pergi ke timur, Engkau ada di sana. Ketika kami pergi ke utara, Engkau ada di sana. Di setiap tempat Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sembah Tuhan Yesus. Renungkan setiap kata demi kata dari pujian ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, oh dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu.
mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Setiap kita sembah Tuhan Yesus saat ini. Shenena ya ralabashan, uralabashan, ya ralabashan, ya ralabashan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kami sembah Kau. Shakana ya ralabashan, ya Shenena ya ralabashan, Shanda ya ralabashan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah. Katakan yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah. Haleluya. Shenaya ralabashan, Shenaya ralabashan. Haleluya. Dipersilakan untuk Ibu Lea. Shalom semuanya, apa kabar? Shalom. Shalom, Mbak Ibu. Ya. Shalom. Suara, Lord. suara, Shalom. suara, shalom. Shalom. Semuanya.
Halo. Ya, Suara saya terdengar sama kalian? Tes, tes. Ya. Aduh, puji Tuhan hari ini ada Bu Grace, ada para pemimpin di sini. Bu Grace, shalom Bu Grace. Saya di sini langsung ini sama Abed Bu Grace, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan Bu Grace ya. Shalom Lea, silahkan Ibu Penilik. Nah, teman-teman, sebelum kita akan belajar dari suplemen Cool, mari kita berdoa dulu ya, teman-teman. Tuhan Allah Bapa kami yang berada kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Benar Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Pengorbananmu sungguh mulia Tuhan. Pengorbananmu sungguh berarti bagi kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apa Tuhan kalau bukan Engkau yang terus menuntun kami di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, biar Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan semua dengan urapan yang baru Bapa. Biar Tuhan firman yang ditabur pada hari ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan taat. Dan kami akan percaya Tuhan, kami akan keluar lebih daripada pemenang, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas halik langit dan bumi. Terima kasih Roh Kudus, biar Engkau Tuhan, Roh Kudus yang terus mengambil alih dari Cool ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah namamu saja Tuhan Yesus yang kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, dan namamu yang kami tinggikan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aduh. Lea, aku interrupt sebentar. Ya. Kalau ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di Cool, karena kita cuma 13 orang, bolehkah videonya dinyalakan biar Ibu Lea tambah semangat? Apalagi ada beberapa leader di tempat ini. Silakan, God bless. Terima kasih teman-teman. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marcelia Magdalena Kawengian, dipanggilnya Lea aja. Saya sudah dikaruniai anak 3, laki-laki semua, dan suami 1. Saya berjemaat di GBI PRJ. Dan Tuhan mempercayakan saya sekarang pegang sebagai gembala Cool di Cool WUI 3 PRJ, dan sebagai penilik juga. Semua bukan kuat gagah saya, tapi semua karena Tuhan sudah memberikan kepada saya kepercayaan, maka saya akan terus mengandalkan Tuhan, dan terus akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita semua sama aja ya, tidak ada yang lebih besar, tapi kita percaya kita adalah keluarga Allah. Terima kasih teman-teman, itulah perkenalan saya pada hari ini. Nah, sebelum ini saya juga akan memberikan sedikit suplemen Cool pada hari itu tentang true love, cinta atau kasih yang sejati. Pasti teman-teman tahu ya apa itu cinta, apa itu kasih. Apalagi di sini saya lihat kebanyakan anak-anak ABG ya. Dan masih kita juga kayak Ibu Grace, saya ABG juga, angkatan babe gue. Tapi kita percaya kita semua jiwa muda, jiwa yang selalu berapi-api, lebih on fire lagi, karena kita semua ada di dalam signalnya Tuhan. Amin teman-teman semua. Nah, di sini saya akan membacakan dulu ya, yaitu true love, yaitu ayat bacaannya itu kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Pasti semuanya udah hafal dong, ini ayat emas kan. Nah, saya akan bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, teman-teman, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin teman-teman. Nah, di sini ayat emas ini benar-benar saya dari kemarin ya. Ya puji Tuhan, suplemennya kemarin baru keluar, dan malam itu juga saya terus minta bantuan sama Roh Kudus. Saya mau bawa apa ya Roh Kudus, tapi saya percaya kalau Roh Kudus yang akan membimbing saya, semua akan berjalan dengan baik. Dan biar teman-teman di faithfulness, benar nggak? Faithfulness ya, Abed, bener ya, Bet namanya. Coolnya bahasa Inggris sih,
Bahasa Inggris sih maklum ya, mama ya, kurang bisa nih. Tapi saya percaya di sini anak-anak Tuhan yang luar biasa pasti mengerti apa yang saya bicarakan. Karena kita sehati ya teman-teman. Wah, hujan di luar. Ya nggak apa-apa. Jadi gini, true love, yaitu kasih yang sejati. Kasih yang sejati ini kita ambil tadi dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Ya, begitu besar ya teman-teman ya. Tuhan kita itu baik ya. Sebenarnya kita semuanya akan binasa. Bukan orang Kristen aja, tapi semuanya. Enggak itu orang Islam, enggak orang apa, pokoknya semua yang ada Buddha, Hindu, yang ada di dunia ini pasti akan binasa. Tetapi Bapak kita itu luar biasa teman-teman. Dia satu-satunya memiliki anak yang dia kasihi, anak tunggalnya teman-teman. Tapi dia mau berkorban untuk apa? Supaya kita yang tidak binasa ini beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur ya, kita memiliki Tuhan kita yang hebat ya teman-teman ya. Nah, saya mau membaca dulu tentang latar belakangnya ya, Abed. Dasar dari semula yang Allah lakukan bagi dunia ini adalah kasih, atau sering kita sebut kasih agape. Kasih agape itu kasih tak bersyarat teman-teman. Kasih umpamanya kasih tak bersyarat, kasih nggak ada syarat-syaratnya. Kasih itu nggak ada timbal baliknya. Kasih itu nggak ada yang seperti gua kasih, lu juga tak kasih ya. Tidak. Tetapi Tuhan memiliki kasih agape. Begitu juga anak-anak Tuhan harus memiliki kasih agape. Anak yang tunggal bisa diartikan sebagai hanya satu-satunya atau tidak ada tandingannya. Bisa dikatakan sebagai yang paling berharga yang Bapak miliki, teman-teman. Yang Bapak miliki, yang terus dia berikan kepada kita untuk dunia atas dasar kasih, yaitu cinta. Begitu besarnya kasih Bapak sampai ia rela berikan yang terbaik bagi umat manusia. Satu-satunya tujuan Bapak mengerjakan anak yang tunggal, yaitu Kristus Yesus adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya ya, bukan orang yang tidak percaya ya, itu tidak bisa dibilang menyelamatkan karena yang memiliki surga yaitu Yesus Kristus. Jadi pada dasarnya setiap manusia tidak ada yang layak karena dosa, tapi kasih Allah yang menyelamatkan semua orang. Bahkan sebelum orang itu lahir ke dunia, ke dunia ini ya, seperti saya, teman-teman semua, sebelum lahir itu kita tuh punya dosa teman-teman. Tapi karya salib Kristus itu bentuk cinta Allah pada manusia yang dikasihinya. Jadi kita benar-benar beruntung ya teman-teman ya, dengan adanya firman yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16 ini ya, karena begitu besar teman-teman kasih Allah, kasih Bapa kita yang ada di sorga. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal satu-satunya, dia kirimkan ke dunia ini untuk setiap orang yang percaya kepadanya, supaya kita semua tidak binasa melainkan hidup beroleh yang kekal. Saya ada sesuatu yang saya dapati begini loh. Tuhan itu baik ya. Contohnya kayak kita begini loh. Dia mau loh korbankan anaknya satu-satunya, yaitu yang dia kasih yang tunggal. Tetapi sekarang kita kebalikan kepada kita anak-anaknya. Kita bisa gak seperti Bapak kita? Kalau kita punya DNA seperti Tuhan Yesus, pasti kita juga bisa. Jadi kita harus juga bisa memberikan kasih yaitu kasih yang benar-benar yang kita miliki itu kita responi gitu loh. Terus kita hargai gitu. Jadi kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, harusnya kita masuk ke orang-orang yang berdosa ini masuk ke neraka, tapi kita yang benar-benar percaya sama Tuhan Yesus, kita dibebaskan, kita diberikan sesuatu yang luar biasa, itu anugerah dari Tuhan, itu kasih Bapa. Jadi kita benar-benar sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita benar-benar memiliki sesuatu yang bonus dari Tuhan Yesus yang tidak bisa kita pikirkan ya. Sampai saya suka begini loh, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Jadi apapun yang kita alami saat ini, walaupun masalah kan kita lihat masalah sekarang ini ya, kita pandang salib Kristus. Jangan ngelihat masalahnya. Memang semua masalah kalau kita hadapi dengan mata rohani, bukan mata rohani, mata kita nih ya duniawi, itu kayaknya gimana ya. Tapi pada saat kita terpuruk, pada saat kita benar-benar tidak ada harapan, kita pandang salib Kristus, yaitu apa? Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan kita tidak pernah tidur. Tuhan kita selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dia selalu mengasihi kita.
Kurang apa lagi teman-teman semua? Kurang apa lagi? Nyawanya dia berikan untuk kita, untuk supaya kita bebas dari segala dosa. Tapi kita percaya, kita akan melihat perkara-perkara yang kita hadapi bersama Yesus tidak akan sia-sia. Tuhan selalu menolong kepada kita, asalkan kita memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita. Kasih yang luar biasa yang kita hadapi saat ini. Benar-benar itulah yang is the best. Nah, sebelum kita menghadapi satu kelanjutannya, ya kita jangan satu arah ya, dua arah ya. Ini ada pertanyaan nih teman-teman. Jangan pelototin saya dong, nanti saya tambah grogi aja nih. Nih, ada pertanyaannya. Apakah saudara saya selama ini melakukan kasih seperti apa yang telah Allah lakukan dahulu dalam kehidupan kita? Ayo kita sharing satu sama lain di sini. Ayo siapa yang mau memberikan jawabannya? Ada gak teman-teman? Halo, mana ini teman-teman yang lain? Abed, jangan Abed aja, jangan Ibu Grace, yang lain aja siapa ya? Siapa ya? Ibu Kris, Fiorida, boleh dong. Ada gak teman-teman? Apakah teman-teman selama ini melakukan kasih, cinta? Kasih itu cinta ya. Cintanya Yesus itu seperti apa yang Allah telah lakukan dahulu dalam kehidupan kita. Ayo, ada yang akan memberikan utaranya kepada kita semua? Ayo dong, jangan tidur dong. Jangan pelototin saya. Pak Michael. Siapa lagi nih? Pak Alex, boleh deh. Pak Alex mana nih? Tadi ketawa-ketawa nih sama saya. Pak, ya nggak ada kok. Pada diem semua, Bet. Bet, ngomong dong, Bet. Yo, Ada nggak, Bet? Ayo siapa? Ayo, apakah saudara-saudara, teman-teman? Ayo guys. Kita dua arah ya. Ada nggak selama ini melakukan kasih Kristus ya, kasih kepada ya sesama kita, kepada orang tua, kepada teman, kepada kepada adik kakak, seperti Tuhan telah melakukan kasih itu kepada, yaitu mengaruniakan anaknya itu Tuhan Yesus loh ke dunia ini. Nah, kita gimana kita? Valentine nih, tadi ngomong tentang Valentine. Bet, kayak kuasa penunjuk, Bet. Kamu ya, kan Bet, tunjuk, Bet. Siap. Penunjuk, Bet. Siap, maaf. Siap, Mami. Siap. Aku Bu pengen Iin siapa tuh. ya? Ya, Bu Iin. Silakan Bu Iin. Hujan ya? Shalom semuanya. Shalom Bu Iin. Tentang kasih ya, kalau dibilang kasih, kita seperti Tuhan, kita secara manusia tentu belum sempurna. Tapi kalau kita menunjukkan kasih yang ya seperti yang mau terjadi seperti kan Valentine yang akan terjadi, kalau kita berbuat kasih, contohnya kenapa enggak kita semisalnya ya, kita mempunyai berkat sedikit, kita sudah biasa kan istilahnya makan bersama dengan keluarga, dengan teman, kita pernah merayakan. Tetapi alangkah indahnya di saat musim seperti ini, kenapa enggak kalau kita mempunyai sebagian berkat kita berikan untuk orang-orang yang tentunya kayak seperti pemulung, kayak itu. Kenapa enggak kita lakukan hal seperti itu? Itu kalau menurut saya. Terima kasih, Bu. Amin, benar. Kita lewat itu ya, memberi ya kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Oke, ayo siapa lagi? Boleh itu? Itu bentuk kasih ya, berarti itu kasih agape. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, kita jangan minta timbal balik dari orang itu. Soalnya kalau kita memberi nih, contohnya ya, saya kasih Abed ya. Abed, nanti saya enggak, bukan Abed yang kasih kita, nanti Tuhan tunjukin ke orang lain. Gitu loh. Jadi kita harus memiliki kasih agape, kasih yang tak bersyarat. Yaitu kalau kita sudah menolong sama seorang, kita jangan bilang gini, gue udah tolong lu ya, lu ntar nolong gue gak? Jangan begitu. Tapi biarlah Bapa Sorgawi yang mencatat semua dan melihat kebaikan kita. Nanti Tuhan yang akan bergerak gitu loh. Jadi kita satu sama lain gitu, kita lagi hidup saat ini ya, hendaklah berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Ada di ayatnya kan, Abed, hendaklah kita berbuat baik itu dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak memandang rupa siapapun, dengan tidak pilih kasih, gitu loh. Oke, ayo satu lagi, boleh satu lagi deh. Amin. Ayo
Abed juga boleh, Bet. Ayo, siapa nih teman-teman? Melakukan Bu. kasih. Kita siapa ya? Coba aku pengen dengar suaranya Bu Tiorida nih. Sudah lama nggak Oh, Ibu bertemu, nggak berjumpa. Shalom, Ibu Tiorida. Silakan. Pernah melakukan kasih, salah satunya dulu selagi belum pandemik kita mengikuti Komsel Kul ya. Setiap minggu saya menabur makanan, jadi teman-teman yang lain bisa menikmati makanan dari saya gitu, saling menabur. Di dalam kerjaan kalau ada teman-teman yang kayak Kristen KTP, saya ajak Komsel gitu-gitu biar pemahamannya tentang Tuhan lebih nyata lagi. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Oke, jadi kita sudah dapat mengerti ya, yaitu kasih yang benar-benar yang Tuhan sudah berikan kepada kita salurkan kepada teman-teman yang di dekat kita. Terutama kita harus memiliki kasih kepada keluarga dulu, ya teman-teman ya, kepada orang tua, mama, papa, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, kalau ada supir-supir, pembantu. Nah, dari dalam dulu kita memiliki kasih, baru kita keluar. Jangan kan sekarang kan suka ada kan, mau dipandang rupa lah, bukan mandang rupa, mau ketenaran gitu. Dia kasih keluar, tetapi yang di dalam tuh belum dia beri gitu loh. Jadi kita harus di dalam dulu kita benar-benar mengasihi satu sama lain, baru kita keluar. Nah, itu yang Tuhan inginkan dari anak-anak Tuhan yang bisa diberikan sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Jadi apalagi sampai kayak benar tadi kata Ibu Iin sama yang Ibu siapa tadi? Susan namanya, trio tadi saya bikin Ibu Florida, Tiorida ya, Ibu Tiorida ya. Nah, bersyukur pada saat ini kita semua, apalagi saat ini kita mengalami seperti pandemi saat ini kan ya, kita dari kecil-kecil dulu, seperti apalagi kasihnya, memberi kolekte. Nah, kalau kita memberi kolekte gini loh, apalagi tadi di Kul ya, kita memberi kecil aja, nggak usah besar-besar, asal kemampuan kita. Jadi kita memberi dengan sukacita, dengan tidak paksaan. Jadi kalau kita memberi sesuatu untuk kerajaan sorga, kita itu sedang membangun rumah di sorga, teman-teman. Jadi kalau memberi kolekte tuh jangan pelit-pelit. Jadi sesuai dengan kemampuan kita tuh, jangan dijapri-japrin sama bendahara Kul. Tolong ya transfer. Ini contoh ya. Tolong ya ini transfer dong. Uang kolekte nih belum masuk gitu ya. Itu satu contoh bentuk kasih ya. Kasih yang kecil, kasih yang real yang ada di Kul ini. Terus udah gitu juga gini, kita kan di wadah satu Kul. Kul Abed nih ya, Kul Abed. Ada salah satu Kulnya sedang perlu bantuan. Nah, kita boleh tuh kita memberi, yaitu kita sharing satu sama lain. Kita kumpulin uangnya untuk membantu teman kita. Umpamanya teman kita dalam keadaan susah, dia sakit ataupun dia masuk rumah sakit. Kalau enggak di Kul orang dewasa kan ada yang melahirkan, ada yang anaknya mau sekolah, bantu kontrakan, ya itu kita sama-sama memberi, yaitu suatu wujud kasih Kristus loh pada teman-teman. Jadi kalau kita satu sama lain kita berkumpul, unity, nah itu akan terasa kasih kita benar-benar berdampak untuk dikeliling Kul kita gitu loh teman-teman. Ya itu salah satu ya contoh dari kasih yang Tuhan berikan. Tetapi kasih Kristus itu tidak ada duanya Tuhan, teman-teman. Dia sudah memberikan nyawanya kepada kita yang harusnya kita jatuh dalam dosa, tapi kita harus tetap maju di dalam Tuhan. Bangkit terus. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus bertobat. Karena kita harus bertobat juga, mengakui kesalahan seperti Daud ya. Kita seperti Daud juga enggak seperti memang dia berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia pernah jatuh juga ya, tapi dia mau bertobat dan mengakui lalu berbalik ke jalan yang benar. Nah, itu bentuk kasih juga teman-teman. Kalau kita merasakan
nih di sini mau pendeta, gembala sidang, kita gembala kul, penilik korwil, kita bukannya akan, apalagi hari-hari ini ya, pasti kita melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi kita apa? Mengandalkan satu, yaitu apa? Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan melihat sesuatu yang buruk di hadapan kita. Tapi kita terus fokus kepada apa? Kayu salib Kristus. Dengan salib Kristus itu kita menyadari diri kita bahwa kita ini tadinya tidak berharga, tapi dengan Kristus yang sudah memberikan sesuatu yang luar biasa kasihnya itu kepada kita, kita akan berpikir bahwa kita ini adalah berharga di dalam Tuhan, dan kita akan terus memberikan kasih kepada, kan ada kan di mana di 1 Korintus 13 ya. 1 Korintus 13, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak sombong, kasih itu murah hati, dan lain bla 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 bla. Nah, sekarang lanjut Owen ke aplikasi cinta yang sejati dalam kehidupan orang percaya, teman-teman. Nah, aplikasi cinta yang sejati dalam orang percaya itu ini satu, teman-teman ya. Kita sudah mengetahui kalau Allah melakukan karyanya, penebusannya dasarnya adalah kasih, teman-teman. Maka lakukan segala sesuatu dengan dasar cinta kasih. Kasih tidak mengenal namanya dendam, sakit hati, kepahitan, pembalasan, bahkan iri hati. Satu hal yang perlu kita sadari adalah Allah adalah kasih. Jadi saat kita melakukan dasar standar Allah dalam melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih, teman-teman ya, maka kita sedang melakukan sesuatu dengan dasar standar Allah dalam kehidupan kita. Jadi apa? Kalau kita memberikan kasih kepada siapapun, kalau kita punya kasih nih, kita mau diapain sama orang kayak kita mau diapain, pokoknya mau disakitin atau segala macam. Kalau kita memiliki cinta kasih, kita nggak cepet tuh kepahitan, teman-teman, kan bener kan? Nggak ada rasa iri hati, karena kasih cinta Tuhan ini yang ada di dalam itu lebih besar dari apa yang kita lakukan. Jadi teman-teman, kalau ada teman yang menyakiti kita segala macam, ya biarlah kita melepaskan pengampunan kepada teman kita supaya kita tidak memiliki sampah di dalam hati kita. Kalau hati kita penuh sampah, apa yang keluar, apa yang dipikirkan oleh kita itu semua negatif, teman-teman. Tapi kita percaya ya, kul di sini nih pasti memiliki kasih Kristus yang luar biasa, sehingga di sini tidak ada kepahitan lagi, di sini tidak ada iri hati lagi, tidak ada sakit hati atau dendam, tapi dengan kasih itu kita dapat mengalahkannya. Karena ada kan di Amsal kan, teman-teman ya, Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin, teman-teman. Jadi kita terus maju di dalam Tuhan. Gimana kita dapat mengetahui cinta kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa kalau kita tidak baca firman Tuhan. Kita harus terus belajar dan baca firman Tuhan supaya apa? Firman yang ada di dalam firman ini kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan, kita diberi kekuatan, kita diberikan jalan keluar, kita diberikan sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Maka kasih Kristus itu terus terpancar di dalam kehidupan kita, dan dimanapun kita berada kita akan mendapat berdampak bagi teman-teman kita yang lain, dan kita dapat menjangkau jiwa. Kita mau bawa jiwa, jangan lewat kita khotbah, kita harus belajar khotbah dulu supaya tidak, enggak, dari tingkah laku kita juga. Ya, udah. Kembali ke laptop, kita harus memiliki integritas yang tinggi. Ya, teman-teman ya, integritas itu yang harus kita hadapi. Kalau kita memiliki integritas, maka semuanya kita akan melihat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita akan keluar lebih daripada pemenang. Dan kalau Allah ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, teman-teman. Maka itu kita harus terus maju di dalam Tuhan. Kasih Kristus itu yang sudah memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita akan terus melihat bahwa perbuatan Kristus lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Amin, teman-teman. Nah, kedua, aplikasi cinta sejati dalam kehidupan orang percaya, yaitu apa? Cinta kasih itu berbicara tentang memberi lagi tuh, teman-teman. Memberikan apa yang ada pada setiap kita, bahkan yang terbaik yang kita miliki. Tuh kan, bener kan? Yang kita miliki, cinta tidak menuntut balasan, tidak hitung-hitungan, katanya tuh cinta itu. Keuntungan yang etos tidak menuntut imbalan,
Cinta tidak itu keuntungan yang kita bisa dapat seperti kita memberi. Allah yang adalah kasih sudah memberikan apa yang terbaik dari yang Ia miliki dan untuk setiap kita. Bagian kita sebagai orang percaya adalah menjadi alat sarana pengalir cinta sejati bagi orang banyak. Nah, benar kan tadi yang tadi pertama saya katakan kan, kita harus apa? Kalau kita memiliki kasih, nggak usah nuntut balasan dari itu orang yang kita bantu, nggak usah. Biar Tuhan nanti yang lihat. Terus kita juga nggak usah hitung-hitungan. Jangan terlalu ngitung banget gitu loh. Kalau orang Jakarta bilang, lu merki banget sih. Merki itu di atasnya pelit, teman-teman. Ya, itu bahasa itunya. Nggak tahu deh Jakarta atau apa. Nah, ketiga, tiga dari aplikasi cinta yang sejati dalam kehidupan orang percaya ya teman-teman ya. Pada dasarnya karena kasih kita semua sudah diselamatkan, bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan kita teman-teman. Oleh karena kita sudah tahu bahwa cinta sejati Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Hendaklah biar hidup kita selalu seturut kehendak Tuhan. Kalau kita lakukan semua itu bukan karena kita takut dihukum teman-teman, tapi karena cinta kasih kita pada Tuhan yang adalah kasih. Amin teman-teman. Jadi kita percaya dengan true love, yaitu kasih yang sejati. Kita akan melihat bahwa Tuhan selalu memakai orang-orang yang memiliki kasih yang tulus, kasih agape, kasih yang selalu memberikan yang terbaik untuk yang kita akan beri dan tidak hitung-hitungan, dan kita juga memiliki cinta kasih yang luar biasa dalam Tuhan. Kalau ada lagi satu, kasih itu gimana? Kalau kita sudah diberikan kepercayaan kepada Tuhan, contohnya menjadi gembala, contohnya menjadi wakil gembala, penilik atau segala macam ya, pelayanan di gereja, kita harus benar-benar menjalankan itu sesuai dengan talenta yang kita miliki, dan kita juga mengucap syukur apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dan kita menjalani dengan kasih teman-teman, kasih cinta Tuhan. Dengan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kasih, maka sesuatu yang kita lihat nih ya, aduh Tuhan saya nggak mampu Tuhan, aduh Tuhan saya nggak mampu. Tapi kalau kita melibatkan Roh Kudus, kita melibatkan Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita tidak usah khawatir kalau kita ada sampai saat ini, bukan kuat gagah kita teman-teman, bukan kehebatan kita, semua karena turut campur tangan Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan ada juga saya ambil dari Ratapan 3 teman-teman, ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Begitu luar biasa cinta kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Dan saya percaya pada hari ini kita akan melihat bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya kita lakukan dengan cinta kasih yang luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah dari true love ini, cinta yang sejati adalah apa? Cinta yang sejati hanya bisa kita dapat dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak dapat memiliki cinta sejati. Kasih Kristus yang memampukan dan memancarkan kasih lewat kehidupan kita. Biarlah dengan pelajaran suplemen hari ini, saya dan teman-teman kita terus belajar mengenai kasih sejati, kasih agape, kasih Yesus Kristus, yaitu yang ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup beroleh hidup yang kekal. Amin teman-teman. Nah, itu aja yang saya sudah sampaikan untuk teman-teman. Biarlah firman pada hari ini menjadi rema di dalam kehidupan saya dan teman-teman, dan kita akan terus maju di dalam Tuhan, terus bergerak di dalam, lebih on fire lagi di dalam Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi kita akan berkatakan, hai masalah, engkau kecil, tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin teman-teman. Dan kita akan melihat, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, siapa yang mau menambahkan, dipersilakan. Ibu Grace, Abed, dan yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mantap.
Ya. Kita beri tepuk Kelamaan tangan nggak? dulu. Kelamaan nggak? Luar biasa. Haleluya. Keringetan nih. Udah. Oke. Boleh ditambahkan teman-teman, saya udah keringetan nih, padahal di luar dingin loh. Ya. Mungkin Haleluya. siapa dulu nih? Mungkin Bu Grace, ada tambahan Bu Grace? Haus minum. Iya, silakan Bu Grace. Nambah ntar kekenyangan. Thank you Lea, luar biasa firman-Nya pada malam hari ini. Karena saya baru pertama kali ada di call faithfulness. Nah, nggak apa-apa, saya kasih tambahan sedikit ya, untuk supaya Abed dan Owen betul-betul merasa bahwa saya ada di antara mereka, gitu ya. Dari awal pembukaan saya belum pernah masuk di dalam call mereka, dan puji Tuhan hari ini saya bisa hadir. Saya sangat bersuka cita. Terima kasih untuk Ibu Lea. Hari ini kita sedang masuk dalam satu series yang baru daripada suplemen call kita, yaitu The Power of Love atau kuasa di dalam kasih. Nah, temanya malam ini adalah True Love atau kasih yang sejati. Tadi Ibu Lea sudah menyinggung tentang integritas dan kasih. Kita sudah memasuki dari awal tentang suplemen dari integritas, dan menurut saya ini nyambung. Ya, perhatikan baik-baik, ini nyambung. Kenapa? Karena buat saya cuma dua hal saja di integritas, yaitu kejujuran dan punya hati yang murni. Yang sama maksudnya sini adalah tentang hati yang murni. Hati yang murni, kalau kita mempunyai hati yang murni, kita adalah orang-orang yang berintegritas, itu sudah pasti. Dari hati yang murni, hati yang suci, hati yang kudus, nggak nyimpen kepahitan, nggak nyimpen kemarahan, nggak gampang kecewa, bisa memaafkan, itu sudah pasti kita akan mengeluarkan kejujuran. Dan yang kedua pasti kita mempunyai kasih agape. Nggak mudah untuk mempunyai kasih agape. Kalau kita membagi berkat untuk orang susah, itu gampang sekali. Atau kita menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sakit dan sebagainya, itu gampang sekali. Hanya memberikan doa dan sebagainya itu gampang. Tapi kalau kita disakiti, ya, kalau kita dilukai, apakah itu mudah untuk memberikan satu kata maaf kepada orang yang sudah melukai? Enggak gampang. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Allah Bapa mengirim anak-Nya yang tunggal untuk memberikan contoh kepada kita semua, yaitu satu kasih agape. Enggak perlu mikir-mikir lagi Bapak kasih supaya apa? Supaya umatnya selamat. Karena kalau menurut saya manusia itu jahat, ya. Manusia itu berdosa banget. Manusia itu sering banget melukai hati Bapa. Coba kita pikir dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, kita semua berdosa. Tetapi Allah begitu mengasihi kita semua, Dia ingin semua kita tidak terkecuali, besar, kecil, tua, muda. Kita harus selamat. Caranya hanya satu, mengirimkan anaknya yang tunggal. Meski hati Allah luka, meski hati Allah kadang-kadang dikecewakan oleh kita dengan segala perbuatan kita yang bodoh, dengan perbuatan kita yang berdosa, dengan kemunafikan kita, itulah sebabnya waktu integritas itu dibagikan, itu adalah orang-orang yang harus mempunyai integritas dulu. Kita harus dipulihkan dalam integritas kita supaya kita tidak hidup dalam kemunafikan. Nah, Allah yang dengan kasih-Nya itu memberikan anaknya yang tunggal, dan hari ini kita semua bisa melihat karena Yesus ada di atas muka bumi. Karena Yesus pernah ada 2000 tahun yang lalu dan Bapa memberikan anak yang tunggal untuk memberi contoh. Nih, meskipun aku dilukai oleh kalian, kalian mengecewakan aku, kalian tetap hidup dalam dosa, padahal kalian tahu firman Allah. Padahal kalian adalah anak-anak Allah yang rajin membaca firman, tapi kalian sering banget berdusta kepadaku, menyakiti satu dengan yang lain, ya, atau hidup dengan sandiwara. Tapi Allah dengan kasih-Nya mengirim Yesus. Hari ini kita belajar tentang yang namanya true love atau kasih yang sejati. Yaitu sungguh-sungguh kita harus punya kasih, itu memang tidak gampang. Saya sudah bilang tidak mudah. Kalau hanya menolong orang susah, mendoakan orang sakit, itu gampang sekali. Karena saya pernah mempunyai luka. Dan tetapi luka itu harus disembuhkan. Tidak boleh kita simpan, karena tadi disinggung juga Ibu Lea, itu sampah. Sampah harus keluar dari hati dan kehidupan kita. Kalau enggak, itu membawa dampak yang tidak baik. Yaitu kita akan membawa dampak yang sakit hati pula kepada yang lain. Lewat apa? Perkataan kita, tutur kata kita, dengan perbuatan kita, itu pasti itu adalah sampah yang keluar. Nah, malam ini puji Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di atas muka bumi 2000 tahun yang lalu.
Dan Bapa juga kita bersyukur karena Dia memberikan anak yang tunggal, dan sekarang kita akan minta tolong Roh Kudus memampukan kita untuk punya satu kasih, yaitu kasih yang sejati. Dengan cara terus minta Tuhan tolong kita biar kita juga bisa mengeluarkan sampah-sampah yang tidak bisa memaafkan itu dari setiap kehidupan kita, maka kita akan menjadi anak-anak yang Tuhan yang berintegritas, dan kita juga mempunyai kasih yang sejati di dalam kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya Cool Faithfulness akan menjadi satu cool yang berintegritas, satu cool yang mempunyai kasih yang sungguh-sungguh sejati di dalam pertolongan Roh Kudus. Saya kembalikan kepada Abed. Wow, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tambahan yang luar biasa Bu Grace untuk memperlengkapi sharing yang dibawakan oleh Bu Lea. Sungguh benar ya teman-teman ya. Tuhan yang telah turun 2000 tahun yang lalu, telah mati untuk kita, telah menyelamatkan kita. Itu bukti pengorbanan Tuhan yang terbesar bagi kehidupan kita, teman-teman. Makanya ada lagu, siapakah kami ini, aku ini Tuhan. Ya, makanya Tuhan jadi rela untuk menjadikan kita biji matanya Tuhan. Sebenarnya kita nggak layak, teman-teman. Tapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita dimampukan, kita diajar lagi untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk sharing satu dengan yang lainnya. Untuk menutup sharing tadi, kita akan menyanyikan satu lagu dengan judul Kasih Pasti Lemah Lembut. Oke. Suaranya jelas. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu
kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami memuji-Mu Tuhan. Saya persilakan untuk Owen memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh menyelesaikan kul online kami pada malam hari ini ya Bapa. Engkau begitu baik buat setiap kami Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Ibu Lea yang telah menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Teman-teman yuk kita arahkan tangan kita pada Ibu Lea. Bapak Engkau berkati hamba-Mu Ibu Lea lebih lagi dimanapun dia berada ya Bapak. Pakailah ke depan Ibu Lea untuk menjadi berkat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu Bapak. Dimanapun dia berada ya Bapak. Terima kasih Bapak Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun setiap mereka berada. Senantiasa aman dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna buat setiap keluarga Ibu Lea ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk terbungkus Ibu Lea dengan keluarga besarnya dalam kuat-kuat saudara-Mu Yesus, dijauhkan daripada mara bahaya ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya untuk setiap teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk hadir teman-teman Bapak. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan Bapak, itu bukan hanya kami dengar Bapak, melainkan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih juga buat kehadiran Bu Grace Tuhan di sini Bapak. Biarlah Engkau yang memberkati Bu Grace juga dimanapun dia berada ya Bapak. Pakailah ke depan Bu Grace untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun Bu Grace berada ya Bapak. Kau pakai Bu Grace sebagai ibu, sebagai mami kami yang baik di kul ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kau juga memberkati Abed Tuhan sebagai gembala kul, juga memberkati Owen sebagai wakil gembala kul Tuhan yang memberkati setiap kami, juga memberkati setiap teman-teman Tuhan dimanapun mereka berada. Senantiasa kami semua aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapak. Tuhan selamatkan bangsa kami Bapak. Kami percaya Tuhan bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan dan bangsa kami akan mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami persilakan Bu Grace untuk memimpin kita dalam doa tutup dan doa berkat. Kepada Ibu Grace dipersilakan. Oke, baik Abed. Terima kasih untuk Kul Faithfulness malam hari ini Tuhan. Secara khusus hamba berdoa kembali untuk Abed dan Owen. Biar kiranya terus Engkau pakai mereka menjadi gembala dan wakil yang akan Engkau terus urapi, sertai supaya mereka boleh memenangkan terus jiwa-jiwa muda yang ada. Kami percaya Tuhan Kau akan kirimkan jiwa-jiwa muda yang akan masuk ke dalam kul, mereka tertanam dan bertumbuh di dalam kuasa dan urapan Tuhan. Lihat hati mereka. Dikala Engkau melihat hati mereka Tuhan, begitu mencintai Tuhan, begitu mencintai jiwa-jiwa, maka Tuhan akan terus percayakan jiwa-jiwa baru di dalam kul mereka. Dan Engkau akan tambahkan bilangan orang yang percaya, khususnya untuk anak-anak muda dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk kepengurusan mereka, dan terima kasih juga biarlah setiap dalam apa yang dalam hidup mereka Engkau berkati, dan apapun yang mereka buat Engkau berkati, dan Engkau buat berhasil untuk Abed dan untuk Owen. Tuhan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah hadir malam ini. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Engkau angkat beban mereka semua Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Alex, terima kasih untuk kehadiran Mike. Biar kiranya Engkau juga terus memberkati hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, angkat tangan-Mu,
terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Apapun yang kita akan kerjakan buat esok hari, Tuhan akan buat kita semua berhasil. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus semua sama-sama katakan amin. Amin, amin, Berkati amin. semuanya. Amin. Thank you semuanya. Terima kasih, Thank Bu. you, Lea. Sebelum kita meninggalkan room ini, Owen dipersilakan untuk mengambil gambar sebagai dokumentasi. Oke, yuk open cam yuk semuanya yuk. Tawa Lea. Oke, yuk. Siap ya. 1, 2, dan 3. Sekali lagi, Lagi, 1. kayak bebas. Kayak bebas ya. bebasnya kemana? Bebas, Mami. Yuk, oke ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih. Thank you semuanya. God Terima bless kasih, you. Bu Des. Terima kasih, Thank you, Mami. Thank you, Bu Lea. Terima kasih, Bu Lea.